pipi kasebeleun gitulah. Ya. Berkaitan dengan itu, maka kita ingin melihat bahwa akhir tahun dan awal tahun adalah perjalanan waktu dari mulai detik menjadi menit, menit menjadi jam, kumpulan jam menjadi hari, kumpulan hari menjadi pekan, kumpulan pekan menjadi bulan, kumpulan bulan menjadi tahun. Itu semua detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun adalah area sekaligus arena untuk berbuat berlomba dalam kebaikan. Sehingga rumus sosialnya sama. Orang sukses sama orang gagal waktunya sama. Ya. Orang sukses sama orang gagal semuanya sama. Kalau ingin mengetahui betapa pentingnya satu detik itu, tanya kepada Sulawesi. Ya, kalau pengen tahu apa namanya pentingnya satu detik, tanya Valentino Rossi. Ini soal berpacu dengan waktu. Kalau ingin tahu betapa berharganya satu hari, tanya pada orang yang bekerja kuli harian. Kalau pengen tahu betapa berharganya soal 1 jam, tanya kepada orang yang ketinggalan pesawat. Ya. Kalau pengen tahu betapa berharganya 1 pekan, tanya pada pegawai yang dikasih honor setiap pekan. Kalau pengen tahu betapa berharganya 1 bulan, tanya kepada seorang ibu yang melahirkan karena prematur. Kalau pengen tahu betapa manfaatnya 1 tahun, tanya kepada mahasiswa yang gagal ikut ujian. Ya, luar biasa. Ya. Nah, jadi awal tahun, akhir tahun itu adalah perjalanan soal waktu. Itu semua sekali lagi area sekaligus arena bagi setiap orang untuk berlomba dalam kebaikan. Begitu juga perpindahan waktu pagi, siang, sore, malam, fajar, subuh, suruh, duha, duhur, asar, maghrib hingga isya. Itulah fenomena alam sekaligus lokus untuk produksi, reproduksi, dan distribusi kebaikan. Mau kapan kita melakukan sebenarnya? Nah, maka resolusi kita hari ini, wabil khusus jamaah Masjid Besar Cipagandhi, adalah produktivitas kebaikan untuk meraih keuntungan dan kemenangan di setiap ruang dan waktu. Itu Rasulullah. Lalu bagaimana mewujudkannya semua itu? Mewujudkannya semua itu, maka resep kita sore ini adalah 5I. Apa I pertama? Adalah iktiraf. Apa iktiraf? Mengkalkulasi dan mengakui kesalahan kita. Itu ribuan tahun yang lalu Imam Asy-Syafi'i mendokumentasikan iktiraf ini yang dipublish oleh Abu Nawas di zaman dinasti Abbasiyah. Kemudian di zaman milenium ini dipiarkan oleh Haddad Alwi dan Swiss ila studil Firdaus ya.
wala taqwa ala dari. Jadi kalau pengen tahu dan kita merasakan bagaimana kita bisa memproduksi, mereproduksi dan mendistribusi kebaikan, langkah pertama adalah iktiraf, mengkalkulasi dan mengakui kesalahan, kekeliruan dan dosa kita. Lamun can ngarasa boga dosa, jeung can pernah ngarasanya dosa hese. Jadi solusinya untuk bisa produksi, reproduksi dan distribusi kebaikan ini, maka langkah pertama dalam pertarungan ruang dan waktu adalah iktiraf, mengkalkulasi, mengkapitulasi kekurangan, kesalahan dan dosa. Ngaku heula. Ya. Setelah itu, yang kedua adalah istighfar. Apa? Istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Dan cukup ngaku unggul, juga harus minta ampun. Bahkan tempo hari disampaikan Rasulullah SAW mengajarkan kepada Fatimah dan Aisyah. Beliau mengajarkan, wahai Fatimah, wahai Aisyah, jangan dulu tidur sebelum kamu melakukan 4 hal. 1, jangan dulu tidur sebelum mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kenapa demikian? Karena ketika kita sedang tidur, ruh kita dipegang sama Allah. Orang yang mati sama ruhnya dipegang sama Allah. Al-Jum'ah ayat 42. Sehingga ada orang yang ketika tidur ruhnya nggak dikembalikan. Ya, makanya doa tidur itu sama dengan doa maut. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Cek saha pae ulun anak eta apa pae. Bising teu apa kata apa ya. Maka kalaupun ketika tidur kita wafat, kita sudah mendapatkan bekal, sudah mengkhatamkan Al-Quran. Karena Quran itulah yang akan mendampingi kita sampai kita dihadapkan oleh Allah. Maka bacakan, khatamkan dulu Al-Quran sebelum tidur. Allah, ya ilah tamatna. Sanjut aja 30 menit, ada lamun murotal, lamun murotal, lamun tartil 45 menit, ditambah elek-sekek, jadi saja sanjut untuk lamun 30 menit 30 jam, ini amal warna. Langsung kasih tahu. Bacakan 3 kali surah Al-Ikhlas. Ya. Wahai Fatimah, wahai Aisyah, jangan dulu tidur sebelum kamu menjemput syafaat para nabi. Bagaimana aku menemui mereka? Mereka sudah tidak ada ya Rasulullah. Bacakan sholawat. Karena kita menjemput syafaat para nabi. Itulah sholawat Ibrahimi yang kita baca dalam tahiyat akhir setiap sholat. Itulah sholawat yang resmi diajarkan oleh Nabi. Itu satu sholawat yang resmi diajarkan oleh Nabi. Yang lainnya itu ekspresi keimanan, ekspresi kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sholawat nariyah, sholawat muntarijah, sholawat sifat, sholawat itu, sholawat ini, itu semua adalah ekspresi kecintaan yang dibuat oleh para ulama. Kecintaan kepada Nabi yang resmi diajarkan oleh Nabi, sholawat Ibrahimi yang dibaca dalam tahiyat setiap sholat. Kurang lebih hampir ada 12 variasi membaca sholawat Ibrahimi. Tapi yang populer yang dirumuskan yang kita baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat Ibrahim. Kalau ada ya kalau pakai sayyidina dititah khusus di Allah di Al-Quran surah An-Nur ayat 67. Ya.
Jadi yang ketiga, minta ridho kepada semua kaum muslimin. Wahai Aisyah, wahai Fatimah, jangan dulu tidur sebelum kamu minta ridho kepada semua kaum muslimin. Bagaimana saya menemui mereka semua? Maka Rasul bacakan istighfar ini. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, li untuk wa li walidayya, dan kedua orang tua, wa li masyayikhina, bagi senior-seniorku, bagi guru-guru, itu masyayikh, ya, wali ikhwanina, bagi sahabat-sahabat. Ya Allah, si anu kalau pikas belum, ya Allah, ampun, ya Allah. Ayam mantan pikas belum, ya Allah, ulah dicekek, ya Allah, ampun, segitulah. Ya, ampun. Ya. Kenapa kita harus minta ampun kepada Allah? Sederhana jawabannya, supaya kita tidak punya masalah dengan Allah. Kalau kita tidak punya masalah dengan Allah, Allah pun tidak punya masalah dengan kita. Kalau sudah tidak punya masalah, maka Allah mengabadikan dialog itu di Quran surah Al-Fajr 4 ayat terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati jiwa yang diridhoi. Itu namanya radiyatan mardiyah. Terjemah bebasnya, supaya kita tidak punya masalah. Kalau sudah tidak punya masalah dengan Allah, Allah memanggil kita, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, bergabunglah dengan hamba-hambaku, masuklah dalam surgaku. Kalau pakai bahasa Cipaganti, kemon bergabung. Supaya kita tidak, karena standby Allah kasih tahu kepada para sahabat dalam testimoninya, ya pakai sahabat, tahukah kalian apa yang disebut dengan muflis? Gitu ya. Awas, yang hampir sama, mahawinya ada muflis, ada mukhlis, ada mukhlas, gitu. Ya, ada muflis, nah ini yang kita dengar itu muflis. Apa muflis itu? Bangkrut. Siapa mereka yang bangkrut itu? Kemudian Rasul menjelaskan, orang yang datang di akhir kelak dengan jutaan amal, miliaran amal kebaikan, tapi di akhir kelak dia digugat oleh banyak orang karena di dunianya membawa masalah. Ya, sehingga semua kebaikannya didistribusikan kepada orang-orang yang telah dikhianatinya. Begitu. Itulah pentingnya kita memperbanyak istighfar. Untuk mewujudkan supaya kita bisa memproduksi, mereproduksi, mendistribusi kebaikan dalam ruang dan waktu, dari menit ke menit, jam sampai hari dan tahun, siang, malam, sore dan seterusnya. Yang pertama adalah i'tiraf, mengakui kesalahan dan dosa. Yang kedua istighfar. Bahkan terakhir kita sampaikan, istighfar yang dapat mendatangkan karunia Allah dan pintu rezeki tanpa batas. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahaladzim. Kapan dibacanya? Setelah sholat sunnah fajar, pada tahajud atau sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi yang hebat itu di waktu subuh bukan hanya sholatnya, tapi seluruh pikirnya di waktu subuh semuanya dahsyat. Itu waktu yang disaksikan oleh Allah dan seluruh para malaikat dan mengamini doanya, pikirnya pada waktu subuh. Mudah-mudahan ini bukan sekedar jadi pengetahuan, tapi mudah-mudahan itu pada menghujam kepada hati kita menjadi ilmu. Maksudnya jadi ilmu itu diamalkan. Ada Kang Wahyu ya? Nabi Kang Wahyu mah halus pisan, musuh salat tarawih, nabi ka salat duha wae pakai kunut. Kasar banget. Nah, ada kalau pakai kunut maksudnya teh subuh geus kabulanan gitu lah.
Allah kieu astagfirullah. Apa? Kata mah karena Kang Wahyu baca istighfar teh kitu eta mah geus minimal gelas bos eta mah geus. Astagfirullahaladzim. Aisyah. Itu marah. Apa lu? Jadi nada istighfar juga harus punya nilai, punya frekuensi istighfar itu mempengaruhi itu. Main tuh. Ini yang kedua. Sekali lagi, ini kan karena kita mengakhiri akhir tahun dan awal tahun, ya. Nanti maghrib bisa tolong diisi aja lah, Kang namanya nanti saya hari ini aja. Saya harus bercengkrama dengan jamaah yang sering ditinggalkan. Ya, yang ditinggalkan. Jadi, ini yang kedua. Sekali lagi, untuk pertarungan di ruang dan waktu, lokus untuk kita berbuat kebaikan. Setelah i'tiraf, yang kedua adalah istighfar. Yang ketiga, setelah istighfar adalah isti'anah. Apa? Isti'anah. Apa isti'anah? Memohon perlindungan kepada Allah. Ya. Maka kita diajarkan Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, gerakan politik di Mesir, menyebutnya namanya al-maqsurat. Jejak digital al-maqsurat itu jejak digital ya. Kemudian ribuan tahun sebelum itu Al-Ghazali menulis nama kitabnya khusus tentang zikir, tentang istiadah, itu namanya Al-Adkar, kitab tentang zikir. Ya. Sehingga disebut istiadah pagi dan sore. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Kenapa? Karena kita mohon perlindungan kepada Allah. Apalagi sekarang ini dunia memberitahukan resesi ekonomi tahun 2023. Nah, gitu ya. Kita mempunyai Gusti Allah, istiadah. Setelah itu di Bandung Raya ini juga diberikan kisah teori simbolik, teori Lemberdo. Hati-hati dengan sesar lempar istiadah. Terus kita mau perlindungan kepada Allah, maka kita gunakan istiadah ini. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Bukan hanya untuk itu, agar setiap langkah kita dilindungi oleh Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Beberapa ahli sufi mengajarkan kalau kita dilanda banyak utang dan segala kebingung, baca ayat terakhir surah At-Taubah. Istiadahnya Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu dahsyat. Istiadah, i'tiraf, istighfar. Yang ketiga istiadah. Lalu yang keempat apa? Yang keempat adalah i'tibar. Apa? I'tibar. Banyak belajar, mengambil dari berbagai pesan-pesan dalam kehidupan ini. Ya, i'tibar. Banyak mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa dalam kehidupan. Namanya apa? I'tibar. Ya. Yang terakhir adalah istiqomah. Apa? Istiqomah. Ini istiqomahnya bahasa Arab ini. Bukan istiqomahnya Cipaganti. Kalau istiqomah Cipaganti, ikatan suami takut istri kalau ada di rumah. Itu kan juga gitu. Ini istiqomahnya bahasa Arab. Karena istiqomah itu gini. Ciri orang ikhlas itu, istiqomah itu tahap yang sangat tinggi.
Ciri orang yang sukses itu adalah ikhlas. Ciri ikhlas, disiplin ibadah. Yang kedua adalah istiqomah. Maka kalau sudah istiqomah akan lahir poin yang ketiga namanya karomah. Apa? Karomah. Kemuliaan. Apa bedanya disiplin dengan istiqomah? Beda. Kalau disiplin ada aturan yang mengikat dan mengharuskan. Tapi kalau istiqomah adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Itu beda kualitas. Disiplin bagus. Di atas disiplin, ubahnya disiplin namanya istiqomah. Karena istiqomah itu kemampuan memerintah diri sendiri. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Inilah bahan-bahan muhasabah itu berakhir tahun dan menghadapi awal tahun. Ikhtiar akui dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Allah, beristighfar, mohon perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan dosa dan maksiat tidak mengundang laknat maksudnya kepada kita. Kita ambil banyak pelajaran dari berbagai peristiwa dalam Al-Quran, dalam kenyataan sosial. Oleh karena itu, ambillah pelajaran agar kita istiqomah dengan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah yang Maha Sempurna, yang Maha Kuasa menyempurnakan semua ikhtiar kita dan mempantaskan setiap langkah kita bernilai ibadah amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Allahumma afini fi qalbi. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. باتك في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيع